Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Sebagaimana khatib di dalam muqaddimah mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkannya, setelah itu mengikuti Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in, maka kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin di sisi Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita masih di dalam keutamaan bulan Zulhijjah, dan ketika disebutkan tentang keutamaan bulan Zulhijjah, maka keutamaan itu sesungguhnya ada pada sosok seorang nabi yang mengajarkan di dalam syariat yang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ajarkan di dalam sebuah syariat yang kemudian pada hari ini dan seterusnya tentunya, maka jamaah haji yang ada di tanah suci akan melakukan ibadah-ibadah haji, dan ketika melakukan ibadah haji juga termasuk kita yang berada di tanah air ini pun juga akan melakukan keutamaan salah satu ibadah udhiyah, dan itu sesungguhnya tercermin di dalam sebuah keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sebuah peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Nabi Ismail beranjak dewasa, qala ya bunayya, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka, sungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelihmu. Fandur madza tara, lalu pertimbangkanlah perintah Allah Ta'ala ini. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail kemudian berkata, wahai ayahandaku, laksanakan, kalau itu menjadikan perintah Allah Ta'ala, insyaallah engkau akan dapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala, inilah keteladanan yang sesungguhnya yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu beliau mengajarkan tauhid kepada anaknya Nabi Ismail, dan juga mengajarkan kepada anak keturunannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebuah syariat yang pada tanggal 10 Zulhijjah itu nanti jamaah haji yang ada di tanah suci melakukan lempar jumrah atau melakukan 3 jamarat pelemparan jumrah, dan itu menandakan simbol betapa kita diajarkan oleh Nabi Ibrahim, betapa teguhnya di dalam tauhidnya. Begitu juga pada saat kita melakukan
jumrah lemparan yang ada di Mina 3 jamarat itu juga menandakan simbol perlawanan orang-orang yang bertauhid. Maka simbol perlawanan itu ada pada setan-setan yang sesungguhnya setan itu hendak menggagalkan setiap orang-orang yang bertauhid. Persis ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu hendak menyembelih Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka iblis yang menjadikan nenek moyangnya setan-setan itu kemudian ingin menggagalkan supaya tidak terjadi. Sehingga ketika disebutkan di dalam banyak kitab, salah satunya oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, maka musuh orang-orang yang bertauhid adalah setan. Yang merupakan setan ini bentuk simbol perlawanan, simbol menggagalkan dari setiap orang-orang Islam yang ingin menegakkan di dalam tauhidnya, supaya tidak terjadi orang-orang Islam itu melakukan seperti di tanah air itu, melakukan udhiyah, penyembelihan hewan kurban, lalu kemudian dibisikkanlah supaya tidak terjadi penyembelihan hewan kurban dengan cara-cara yang sesungguhnya banyak sekali bagaimana setan-setan itu menggagalkan kita untuk supaya kita tidak menjadi orang yang taat, menjauhkan kita dari tauhid. Makanya esensinya di dalam kita itu melakukan udhiyah, penyembelihan hewan kurban, maka kita akan selalu ingat betapa perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam adalah menegakkan tauhid dalam bentuk ketaatan pada saat Allah Ta'ala perintahkan untuk menyembelih hewan kurban, tetapi yang dikurbankan pada saat itu adalah anaknya sendiri, tetapi kemudian dilaksanakan. Lalu kemudian Allah ganti dengan kibas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Sehingga setan inilah yang sesungguhnya menjadikan setiap musuh tauhid, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, simbol perlawanan di dalam tauhid adalah setan-setan. Termasuk dalam penjelasan banyak kitab yang lain oleh para ulama disebutkan betapa setan ini yang harus kita jadikan musuh bersama dari orang-orang yang bertauhid di hadapan Allah Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam salah satu kitabnya Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Maqaidus Syayatinnya. Maka beliau mengingatkan ketika setan itu menjadikan musuh, maka dalam surat Fatir ayat yang ke-6 Allah Ta'ala sudah mengingatkan, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, innasyaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh, fattakhiduhu aduwwan, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh kalian. Sehingga ketika kita ini melakukan udhiyah, tidak saja itu menjadikan bentuk sebuah ibadah, tetapi sesungguhnya itu adalah bentuk simbol ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dalam melawan setan-setan itu. Sehingga setan itu ketika dijelaskan oleh Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu dari kata syatona, ay bimakna ba'uda anil khair. Setan itu adalah ba'uda anil khair, jauh dari kebaikan. Setiap kebaikan-kebaikan kita dalam bentuk ketaatan, salah satunya akan melakukan udhiyah yang ada di tanah air, penyembelihan hewan kurban, maka itu akan dijauhkan dari setan dengan berbagai macam cara supaya kita tidak melakukan udhiyah ini. Termasuk adanya cobaan ketika adanya PMK dan lain sebagainya. Bahkan kemudian ada yang menjadikan tidak jadi berkorban karena khawatir ini itu, menjadikan was-was ini dan lain sebagainya. Maka ini adalah bisikan-bisikan setan yang memang setan itu secara bahasa akan menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan. Lalu secara istilah setan itu disebutkan oleh Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kullu syai'in alladhi ya'suna ila Allah Ta'ala
minal jinni wal insi. Setan itu adalah setiap sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, baik itu dari golongan jin maupun manusia. Sehingga setan itu menjadi kata sifat yang boleh jadi ada pada diri kita sebagai manusia ketika manusia itu tidak taat kepada Allah Ta'ala. Manusia itu kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka pada saat itu menjadi setan. Sehingga setan itu adalah kata sifat, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yang demikian itu telah kami jadikan setiap nabi mempunyai musuh-musuh setan yang terdiri dari jin dan manusia. Sehingga setan itu menjadi kata sifat. Boleh jadi kita menjadi setan pada saat kita tidak taat, pada saat kita melakukan kemaksiatan yang lawannya dari sebuah ketaatan. Lalu Al-Allamah Ibnu Qayyim pun juga menjelaskan kenapa manusia bisa menjadi setan. Kenapa? Maka beliau jelaskan, ketika manusia itu bisa menjadi setan, maka manusia itu digoda oleh jin-jin kafir. Ada provokatornya. Manusia itu menjadi setan, ada provokatornya, dan provokatornya itu adalah jin-jin kafir. Yang jin-jin kafir itu memang Allah Ta'ala berikan sebagai bentuk ujian. Allah ciptakan sebagai bentuk ujian kepada kita orang-orang yang taat. Ketika kita menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka Allah pun memberikan ujiannya dengan menciptakan jin-jin kafir. Dan itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinatun minal jin." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyaya, illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang dari kalian, illa waqad wukila bihi qarinatun minal jin, melainkan akan disertai, diikuti qarinatun minal jin, teman dari jin. Sehingga para sahabat itu bertanya, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, apakah juga engkau termasuk orang yang diikuti oleh jin kafir tadi? Maka kemudian beliau menjawab, qala wa iyaya, betul, aku itu juga diikuti oleh jin kafir. Tapi kemudian beliau menjelaskan kembali, illa annallaha a'anani alaihi fa aslama, melainkan aku ini ditolong oleh Allah Ta'ala. Jin kafir yang mengikuti aku itu kemudian diislamkan. Fala ya'muruni illa bi khairin, jin yang sudah masuk Islam dia tidak akan menyeru kecuali dalam kebaikan. Karena beliau seorang nabi dan rasul, sehingga Allah Ta'ala tolong jin-jin yang kafir itu yang mengikuti beliau diislamkan. Tetapi kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, sebagai bentuk ujian, maka jin-jin kafir itu ada di sekitar kita 24 jam, siap akan menjadikan kita setan, akan menjadikan kita ini melakukan kemaksiatan. Dan muncul pertanyaan lagi, kata Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, untuk apa jin-jin kafir itu kok begitu mati-matian untuk menjadikan kita manusia sebagai setan? Apa tujuannya itu? Lalu Al-Allamah Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan, maka jin-jin kafir itu tidak ridha, tidak rela kalau kita itu tidak masuk neraka bersama mereka jin-jin kafir tersebut.
Sementara jin-jin kafir itu sudah divonis oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka. Dia tidak mau sendirian masuk neraka. Dia menginginkan kita manusia ini supaya melakukan kemaksiatan, menjadi setan, lalu menemani mereka masuk ke dalam neraka. Dan ini dibocorkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum adzabun alim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan berkatalah setan. Siapa? Kata al-alama dalam ayat ini disebutkan setan itu adalah jin-jin kafir. Lamma qudiyal amru, tatkala sudah diputuskan perkara-perkara di akhirat itu nanti, maka jin kafir itu masuk ke dalam neraka, dan jin kafir itu nanti berpidato di depan manusia-manusia yang menjadikan setan ketika di dunia. Lalu kemudian jin kafir ini akan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya janji Allah itu janji yang benar. Orang yang taat di dunia, yang bertauhid, masuk ke dalam surga. Orang yang bermaksiat, yang melakukan kesyirikan, masuk ke dalam neraka. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan janjiku kepada kalian, kata jin kafir kepada setan di akhirat itu nanti, janjiku kepada kalian aku ingkari, fa akhlaftukum. Sehingga jin kafir itu mengatakan, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum, aku tidak punya kekuasaan sedikit pun kepada kalian semasa di dunia, illa an da'autukum, kecuali aku hanya menggoda kalian saja, mengajak kalian saja untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Fastajabtum li, kenapa kalian ikuti ajakanku? Sehingga jin kafir ini mengatakan, ya, fala talumuni walumu anfusakum, jangan salahkan diriku kalau kamu pun juga akan masuk ke dalam neraka bersamaku. Fala talumuni walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi, aku tidak bisa menolong kalian wahai manusia yang menjadi setan. Apa? Menolong supaya tidak masuk ke dalam neraka, aku nggak bisa. Apalagi kalian, wa ma antum bimusrihi, kalian pun juga tidak bisa menolong aku dari jeratan masuk neraka ini. Sehingga di akhir ayat ini disebutkan di dalam penjelasannya, kenapa jin kafir itu mengajak kita menjadi setan dan masuk ke dalam neraka. Jin kafir mengatakan, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sesungguhnya dahulu aku ketika di dunia tidak pernah membenarkan kalian menyekutukan kepada Allah Ta'ala, menyekutukan, melakukan kesyirikan-kesyirikan di mata Allah Ta'ala. Sehingga dalam akhir ayat ini disebutkan, innadz zalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya orang yang zalim bagi mereka azab yang alim, yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Nah, inilah ajakan jin-jin kafir itu yang terbesar adalah mengajak kepada kita kepada kesyirikan, lawan dari tauhid. Begitu juga mengajak kepada kita kekufuran. Begitu juga mengajak kita supaya kita menjauhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita melakukan kebid'ahan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian kita pun digoda oleh jin-jin kafir dari perkara-perkara yang bersifat menengah. Seperti apa yang bersifat menengah? Ketika ada seorang laki-laki dengan seorang wanita yang ketika mereka bukan menjadi mahramnya, lalu mereka itu berduaan,
Makanya beliau pernah menjelaskan, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin, janganlah seorang laki-laki dengan wanita itu bersepi-sepian, berduaan. Kenapa? Maka ketika berduaan itu wa kana salisuhuma asyaiton, maka yang ketiganya di situ adalah setan. Dia akan ngojok-ngojoki kita supaya kita melakukan kemaksiatan, termasuk dalam bentuk perzinahan, baik zina mata, zina tangan, sampai zina yang sesungguhnya seperti timba masuk ke dalam sumur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala, bahkan sampai kepada perkara yang bersifat kecil, seperti pada saat ketika kita adab di dalam makan. Maka makan itu hendaknya, kata beliau, mengajarkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, maka makan itu dengan tangan kanan, minum pun juga dengan tangan kanan. Beliau sebutkan, idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrib biyaminih. Apabila salah seorang di antara kalian itu makan, maka hendaklah dengan tangan kanannya, dan apabila minum pun juga dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bisimalih. Sedangkan setan itu pada saat makan dan minum dengan tangan kirinya. Berarti pada saat kita makan dan minum itu dengan tangan kiri, maka secara enggak langsung kita itu dijadikan oleh jin-jin kafir itu sebagai setan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.